pertemuan pertama ini di mata kuliah Teknik Audit Perbankan Komputer akan membahas konsep dasar secara umum ya. Nah, nanti ada lagi satu slide lagi, ada topik khusus ya. Nah, yang tadi saya katakan, yang topik khusus tersebut sebelumnya di semester sebelumnya itu diberikan di pertemuan kedua, tapi sekarang digabungkan dalam pertemuan pertama. Nah, ini yang kita akan bahas di slide ini. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya, saya akan perkenalan. Jadi saya Sofan Warsus, kemudian saya pernah di Jogja ya, kemudian di Awi, Gadok, di Pustiaka Anggaran Pemerintahan, di Pustiaka Keuangan Umum, dan terakhir kembali ke STAN ya, jadi STAN kembali ke STAN ya. Di email saya itu ya, nomor HP ini ya. Silakan kontak kalau ada masalah. Tapi kalau untuk masalah pengajaran, perkuliahan secara umum di grup WhatsApp aja ya. Itu kemudian ini ya sedikit teori. Jadi apa sih TABK itu ya? Apa bedanya dengan audit? Sudah dapat mata kuliah audit belum? Belum, Pak. Oh, belum. Baru semester ini juga, Pak. Oh, audit juga ya semester ini. Nah, jadi kan kita punya akuntansi itu ya. Itu kan membahas tentang bagaimana kita membuat laporan keuangan untuk user eksternal ya, user pengguna eksternal. Nah, pengguna eksternal akuntansi itu adalah calon investor terutama ya, calon kreditur gitu. Nah, jadi akuntansi keuangan itu sering kita salah ya, kalau orang yang awam mungkin memandang akuntansi itu manajemen ya, akuntansi manajemen. Perusahaan melaporkan bagaimana kondisi perusahaannya kan untuk pihak eksternal begitu ya, dan juga sekaligus untuk pihak internal. Nah, tapi di akuntansi kan berbeda ya, laporan keuangan perusahaan untuk pihak internal itu sebetulnya tidak seperti akuntansi yang kita lihat ya, laporan ada neraca, ada laporan laba rugi gitu. Itu yang intinya bukan yang itu gitu ya. Laporan untuk internal itu justru laporan bagaimana manajemen bisa mengendalikan operasi perusahaan ya secara keseharian. Jadi laporannya yang detail-detail sebetulnya, yang laporan kondisi bahan baku misalnya ya, laporan harga jual produk perusahaan-perusahaan saing begitu kan. Jadi itu laporan keuangan juga kan ya, untuk kepentingan eksternal, untuk kepentingan manajemen mengelola perusahaan kan, mengambil keputusan seperti apa. Itu akuntansi juga ya, dan orang nanti yang mendesain sistem akuntansi ya harus bisa membuat sistem yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu akuntansinya, tapi akuntansi manajemen ya. Akuntansi manajemen itu tidak ada pedoman ya, tidak ada standar yang harus diikuti. Nah, yang kedua akuntansi keuangan sebetulnya kan. Akuntansi keuangan ini untuk kepentingan eksternal. Apa itu kepentingan eksternal? Perusahaan itu biasanya mencari dana gitu ya. Mencari dana, dia informasikan perusahaannya kepada calon-calon penyedia dana, pemberi dana gitu ya. Yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Nah, pemerintah gitu ya, dan kemudian calon-calon investor melihat ya, mereka juga kan ingin masuk ke perusahaan-perusahaan itu, menyimpan dana mereka ya, berinvestasi. Nah, tetapi mereka kadang tidak yakin juga apa benar yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Berarti untuk memastikan bahwa laporan-laporan keuangan perusahaan itu benar-benar mencerminkan ya, kondisi kesehatan keuangan si perusahaan-perusahaan itu ya, maka para investor itu semacam membentuk asosiasi ya, ahli-ahli
akuntansi gitu ya, tolong deh buatin standar gitu ya. Kalau saya nyewa akuntan untuk memeriksa satu-satu perusahaan kan beda-beda nanti ya. Jadi mereka membentuk dulu gitu asosiasi akuntan-akuntan auditing gitu ya, akuntan-akuntan itu untuk menyusun standar. Nah, standar itu kemudian ditetapkan perusahaan-perusahaan itu harus mengikuti standar itu ya. Itu namanya akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan itu adalah bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi ya yang ditetapkan oleh asosiasi akuntan ya. Asosiasi akuntan. Nah, tetapi si calon-calon investor itu juga sesudah asosiasi berhasil menyusun standar masih belum yakin ya. Belum yakin atas laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan itu. Lalu kemudian mereka meminta ya, menyewa auditor ya. Awalnya si investor itu yang menyewa auditor, tolong dilihat dong laporan keuangan perusahaan yang akan saya investasi ini benar enggak gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau seperti itu harus melihat banyak perusahaan kan. Investor itu kan harus lihat perusahaan satu, perusahaan dua, tiga ya. Dia harus bandingkan. Nah, jadinya ini sulit dana itu keluar gitu ya. Mungkin si investor nyewa auditor untuk memeriksa perusahaan A jelek, berarti dia tidak jadi ke perusahaan itu. Harus nyewa lagi auditor lain untuk memeriksa perusahaan B. Jadi tidak bagus sistem seperti itu ya. Jadi makanya kemudian ya sudah, yang mengaudit itu perusahaan aja yang nunjuk gitu ya. Jadi salah satu standar yang kemudian dikeluarkan lagi adalah perusahaan itu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Kemudian perusahaan itu juga mencari auditor, gitu ya, mencari auditor, dan kemudian harus auditornya itu menyajikan opini ya bahwa laporan keuangan itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan standar. Nah, jadi baik standarnya dikeluarkan oleh asosiasi gitu ya, kemudian auditornya ditunjuk oleh manajemen. Ya. Jadi si dunia investor itu tinggal milih-milih saja kan, dia buka perusahaan satu, dia lihat laporan auditornya gimana, ya. Dia buka perusahaan dua, dia lihat laporan auditornya gimana. Dia nanti tahu, oh dari banyak perusahaan tersebut sesudah saya mempelajari, saya kayaknya menarik untuk menaruh uang saya di perusahaan mana. Jadi investor itu tinggal baca aja, tinggal cari aja ya perusahaan sendiri, karena perusahaan yang butuh dana investasi itu kan. Nah, jadi perusahaan yang mencari auditornya, kemudian auditor mengecek. Nah, auditor itu bekerja meskipun ditunjuk oleh perusahaan, tapi dia sebetulnya bekerja untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pihak eksternal. Nah, jadi ada banyak yang muncul nih. Pertama, akuntansi keuangan kan ya. Tadi akuntansi keuangan itu ternyata bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Itu yang kedua, ilmu yang muncul adalah ilmu standar ya, ilmu standar akuntansi. Nah, itu masuk dalam akuntansi keuangan sebenarnya ya. Jadi kita harus memahami standar akuntansi. Nah, kalau di PKN STAN tentang akuntansi keuangan, kita bahas akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2. Terus untuk memahami standar secara khusus nanti ada akuntansi keuangan kontemporer gitu ya, akuntansi keuangan kontemporer. Nah, kemudian bagaimana perusahaan menunjuk auditor ya, dan bagaimana auditor itu melaksanakan pekerjaan, itu muncul ilmu auditing. Auditing itu nanti ada standar auditing juga ya, bagaimana melakukan audit gitu kan. Jadi auditing itu memeriksa apakah laporan keuangan sesuai dengan standar yang disajikan ya, kesesuaian dengan standar. Nah, mengerjakan pemeriksaan tersebut adalah mengikuti standar audit gitu ya. Itu standar audit. Nah,
dengan nah bagaimana kemudian audit melaksanakan pekerjaannya? Dia melihat bagaimana sistem akuntansi diterapkan di perusahaan. Jadi ada lagi ilmu sistem akuntansi ya. Ilmu sistem akuntansi itu juga lanjutan dari tadi akuntansi manajemen ya. Akuntansi manajemen memuat tadi saya sampaikan supaya kebutuhan-kebutuhan data keuangan itu bisa disiapkan ya, maka perusahaan itu harus menyiapkan desain ya akuntansi mereka ya, ditunjuk seorang atau perusahaan yang memahami sistem akuntansi ya, mendevelop sistem akuntansi perusahaan. Nah, itu nanti sistem akuntansi. Nah, auditor juga harus paham sistem akuntansi. Kenapa? Karena dia akan melihat sistem akuntansi perusahaan dulu kan, sebelum melakukan audit secara mendalam. Nah, jadi muncul lagi disiplin ya atau ilmu baru ya, sistem akuntansi dan auditing. Nah, kita akan fokus di auditing ini ya. Auditing ini dari gambaran saya tadi, maka bisa kita lihat hal-hal lain yang terkait dengan auditing gitu ya. Itu tadi dunia akuntan ya. Dunia akuntan itu ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Kemudian dunia hukum ya. Kenapa? Karena perusahaan itu berjalan tidak hanya urusan keuangan, tetapi juga dengan urusan hukum. Jadi auditor meskipun dia mungkin akan mencari yang terkait apakah perusahaan melaporkan berbeda dengan standar atau tidak, tapi mungkin dalam pelaksanaan auditnya itu dia juga melihat ya ternyata perusahaan ini melanggar hukum juga gitu kan. Nah, dia juga harus ikut melaporkan, ada tanggung jawab hukum. Jadi ada kaitan dengan dunia hukum juga ya. Termasuk juga dunia hukum itu ya misalnya perusahaan melaporkan tanah, melaporkan gedung, apakah betul milik mereka gitu kan. Itu ada kaitan dengan kepemilikan ya, kaji di hukum, di ilmu hukum gitu ya. Kemudian ISO ya, ISO ini adalah standar kualitas gitu kan ya, quality control. Nah, itu perusahaan-perusahaan banyak yang bergerak di bidang apa, ada ISO-nya di bidang tersebut gitu ya. Nah, auditing bisa kalau perusahaan itu sudah memenuhi standar ISO gitu ya. Nah, ISO itu standar tapi dilihat dari ini ya, prosedur ya. Dari misalnya perusahaan tekstil gitu ya. Standar kualitas mereka mengikuti atau tidak gitu ya. Nah, standar bukan kalau standar akuntansi kan bagaimana mereka membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangannya harus disiapkan seperti apa. Nah, kalau standar ISO itu bagaimana mereka beroperasi, SOP-nya dan lain sebagainya ya. Jadi tata operasi mereka gitu ya. Bagaimana menyelenggarakan meeting, bagaimana mendelegasikan tugas gitu kepada SDM mereka dan lain-lain itu ada standar lagi, standar ISO. Nah, audit bisa juga melihat apakah perusahaan ini sudah mengikuti standar ISO di bidangnya atau tidak. Kalau sudah, kan dia punya dasar. Gitu. Oh ini mungkin lebih gampang lah gitu ya auditnya. Tapi kalau tidak punya mungkin, saya harus mengauditnya lebih ekstensif ya, lebih luas. Dunia medis, dunia medis, ya apalagi sekarang ya di masa COVID ya juga terkait ya dengan audit ya. Dulu ngaudit datang kan ke klien ya, sekarang berarti harus banyak mengakses lewat ya ini TABK ini ya, lewat bantuan komputer, audit berbantuan komputer. Dunia teknik, kenapa? Karena ya yang kita hadapi perusahaan macam-macam ya, ada perusahaan manufaktur kan, misalnya manufaktur mobil, perusahaan apalagi ini misalnya penggalian minyak bumi ya, penggalian kekayaan alam lainnya kan kita harus paham tuh. Bahkan memeriksa ini ya Departemen PU mungkin ya. Ya kita harus Kementerian Pekerjaan Umum ya kita harus paham juga hal-hal terkait dengan pekerjaan sipil. Nah, auditing ini memang harus multi talenta ya, multi talenta. Kalau Anda nanti jadi auditor, saya juga bukan auditor ya.
kaget-kaget sama teman-teman yang dulu seangkatan ya. Ternyata dia masuk di audit, jadi auditor gitu, terus pengetahuannya luas ya, apalagi kalau audit ini memang sering pindah-pindah kan, pindah-pindah bidang ya, mereka jadi paham banyak hal. Mereka harus paham secara cepat ya sesuatu gitu ya, karena mereka akan masuk perusahaan, mereka akan mereka harus menentukan apakah perusahaan itu oke atau tidak oke gitu ya. Dalam waktu perusahaan itu setahun kan, mereka menyiapkan data keuangan, data apa-apa kan mereka menyusun itu setahun kan ya. Auditor datang harus memastikan bagaimana perusahaan selama setahun itu menyusun laporan keuangan. Ya biasanya dalam waktu berapa? 1 bulan, 2 maksimal itu 2 bulan, itu mungkin jarang. 1 bulan melihat data-data itu yang disiapkan setahun. Nah, jadi harus punya trik-trik ya bagaimana bisa cepat menangkap apa yang terjadi di perusahaan itu. Nah, itu dengan berbagai cara ya, berbagai cara. Nah, menarik gitu ya. Saya sendiri belum tidak berpengalaman di sana ya. Mungkin secara teorinya tahu gitu ya, tetapi prakteknya belum pernah. Nah, tapi saya bisa membayangkan bagaimana beratnya. Termasuk karena saya tahu begitu istri saya ya, saya auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, apa namanya, di rumah ketahuan. Kalau mau bangun dan lain-lain saya jadi tidak banyak paham gitu ya, mau renovasi rumah segala macam. Justru saya tahu banyak karena ya itu sehari-hari waktu ngaudit ya, ngaudit pengembangan jalan ya, ketebalan aspal gitu kan dicek gitu, ngaudit macam-macam. Jadi dia mau tidak mau harus belajar cepat untuk memahami itu. Nah, tapi untuk data-data itu kita bisa harapkan menggunakan apa namanya, teknik audit berbantuan komputer ini. Nah, teknik audit berbantuan komputer juga tidak melulu di yang terkait komputer ya, tapi juga bisa ada legal audit gitu ya. Ini contoh-contoh pekerjaan audit ya. Tujuan legal audit memperoleh status hukum, penjelasan hukum terhadap dokumen. Ini yang melakukan bukan auditor yang berasal dari akuntan ya, tapi ini orang hukum ya. Jadi orang hukum juga kadang melakukan audit ya, namanya legal audit ya. Nah, kita sih tidak melaksanakan ini, tapi pekerjaannya hampir sama gitu ya, tapi beda bidang gitu ya. Di hukum juga ada legal audit. Nah, kemudian audit energi gitu ya. Ini juga investigasi atas seluruh bagian organisasi dalam menggunakan energi, menemukan dan menghitung pemborosan, dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Ini juga menggunakan nama audit ya, menggunakan istilah audit. Audit lingkungan ya, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Audit lingkungan, penilaian sistematis atas dampak kegiatan tertentu terhadap lingkungan. Nah, jadi di lingkungan juga ada audit ya. Istilahnya sama audit juga. Ya, tapi yang melakukan bukan akuntan ya, tapi lingkungan. Nah, tapi akuntan ini kadang juga harus paham nih, paham energi, paham lingkungan gitu ya, ketika dia akan memeriksa perusahaan terkait isu lingkungan kan harus paham juga, tetapi tidak sepaham ketika yang melakukan audit itu adalah untuk audit lingkungan ya. Tapi nanti ada kaitan. Kita juga energi juga mungkin ada kaitannya kalau yang kita audit adalah perusahaan. Nah, kesehatan juga ada ya, audit klinis ya, memberikan rekomendasi monitoring atas program peningkatan kualitas di bidang kesehatan. Kemudian ya bahkan audit dokter gitu ya kepada pasien, itu juga medical auditing namanya ya. Meskipun sering tidak disebut audit di sini, tapi sebetulnya masuk dalam ranah audit juga, tapi audit medis ya. Ini ISO ya, audit ISO ya. Nah, audit komputernya ada audit IT. Audit IT ini juga kita juga harus masuk juga di sini ya. Ada kaitannya dengan kita juga, yaitu sistem tadi ya. Sistem informasi akuntansi itu kan dikembangkan oleh orang IT ya, orang IT. Nah, kita mengaudit keuangan ya, kadang-kadang harus
seringnya harus memeriksa sistemnya dulu gitu ya. Jadi kita juga harus paham sebagian besar ya terkait dengan IT auditing. Apakah keseluruhan pengendalian teknologi informasi telah memadai? Nah, jadi auditor itu memang harus multi talenta tadi ya, tahu segala macam ya. Lingkungan hukum mungkin tidak ini ya, tidak sebanyak ya IT ini ya. ISO juga tidak harus banyak-banyak lah ya, tapi harus tahu lah sebagian. Nah, tapi kalau IT ini memang sangat terkait ya, sangat terkait. Kita harus tahu cukup banyak. Gitu. Nah, jadi yang di audit Kundan ya ada 3 ini, audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit investigasi. Jadi ini menurut tarafnya menurut saya ya, laporan keuangan itu yang masih umum nih. Tadi memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Untuk kepentingan eksternal tadi kan, auditor itu bekerja untuk kepentingan siapa? Meskipun ditunjuk oleh perusahaan, tapi dia bekerja bukan untuk kepentingan perusahaan. Kita harus paham bahwa perusahaan menunjuk kita, gitu ya, karena perusahaan itu mau menjual laporan mereka ke para calon-calon investor. Gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab kepada para calon investor yang nanti akan memberikan atau menanamkan investasi ke perusahaan tersebut. Kalau kita tidak baik ya dalam melakukan audit kita ini ya. Jadi si investor yang membaca laporan keuangan itu mengandalkan auditor ya, mengandalkan auditor yang mengaudit si perusahaan itu. Nah, tapi kenapa bukan calon investor yang menunjuk auditor ya? Karena itu calon investor kan harus melihat banyak perusahaan. Masa setiap perusahaan yang harus dia lihat harus dia menunjuk satu auditor? Lebih gampang perusahaannya yang ingin memperoleh dana investasi itu yang mencari auditor. Auditornya harus auditor-auditor profesional. Auditor-auditor yang sudah paham tentang audit ya, standar audit dan paham tentang akuntansi ya, dan standar akuntansi kan, standar akuntansi keuangan. Nah, jadi memberikan pendapat. Nah, untuk memberikan pendapat atas laporan kewajaran penyajian laporan keuangan, mereka harus menguji kehandalan sistem pengendalian intern dan mengidentifikasi kemungkinan adanya fraud yang signifikan. Jadi kadang-kadang auditor itu meskipun ditunjuk oleh perusahaan ya tolong mengaudit laporan kami gitu ya. Pas hasilnya mereka bilang laporan Anda adverse gitu ya. Laporan Anda tidak wajar gitu kan. Nah, ini perusahaan tidak bisa menolak gitu ya. Atau kami tidak memberikan pendapat. Ini kalian sudah dibayar kok nggak memberikan pendapat, tidak bisa bilang begitu. Karena perusahaan juga punya kepentingan gitu ya, yaitu untuk mencari investasi kan, calon-calon investasi. Jadi kalau menerima laporan dari auditor seperti itu ya bukan menyalahkan auditornya, ya berusaha memperbaiki gitu ya. Tahun depan bisa diaudit bisa lebih baik lagi. Itu audit laporan keuangan. Nah, kemudian akuntan juga melakukan audit operasional. Nah, audit operasional itu kaitannya dengan akuntansi manajemen tadi yang saya sampaikan ya. Jadi akuntansi itu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Nah, ini apa namanya? Kan si CEO ya. CEO itu tak ingin tahu juga tuh ya seberapa baik departemen produksi misalnya, seberapa baik departemen pemasaran dan lain sebagainya ya, maka dia punya auditor eksternal, ya, auditor perusahaan. Jadi auditor perusahaan itu di manajemen, bertanggung jawab ke manajemen. Dan biasanya melaksanakan audit operasional, menilai capaian kinerja, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas. Jadi ini sangat terkait dengan akuntansi manajemen, banyak biasanya dilakukan oleh auditor internal ya, meskipun bisa juga auditor eksternal ya, tujuannya adalah menilai capaian kinerja misalnya. Nah, ini khususnya di pemerintahan ya, pemerintahan ini BPK, BPKP, Itjen gitu kan, Inspektorat Jenderal itu semua melakukan pengauditan operasional.
Tapi kalau audit laporan keuangan hanya BPK kan, karena di pemerintahan yang berfungsi sebagai auditor eksternal adalah BPK. Tapi BPK bukan berarti tidak melakukan audit operasional, bisa juga dia ingin melihat capaian kinerja, ya, audit kinerja atas suatu instansi pemerintah tertentu. Meskipun ini paling banyak dilakukan oleh auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal. Atau di unit masing-masing ada auditor internal juga ya. Itu UKI ya, unit kepatuhan internal ya, misalnya. Itu auditor internal juga di level per instansi. Nah, terakhir ada audit investigasi. Nah, ini kalau sudah ada indikasi ya, maka dilakukan investigasi lebih jauh. Nah, ini tergantung tadi ya, investigasinya itu harus menyertakan ahli di bidangnya. Misalnya investigasi hukum, berarti yang kita lakukan adalah audit hukum ya, legal audit. Investigasi lingkungan ya, berarti kita harus ikutkan ahli lingkungan ya, melakukan audit investigasi lingkungan, audit lingkungan. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita tindak lanjuti ya. Nah, sebagian besar dapat dilakukan secara manual maupun dengan berbantuan komputer. Nah, kira-kira ketiga audit ini ya dihubungkan dengan TABK, posisinya seperti ini ya. Untuk ketiga-tiganya itu ada audit sistem informasi ya, karena ketiga-tiganya laporan keuangan, kinerja, investigasi, ketiga audit ini pasti menggunakan IT ya. Maka IT-nya juga harus diaudit ya dengan audit sistem informasi. Kemudian ketiga laporan ini juga kita lakukan audit keuangannya ya dengan TABK, teknik audit berbantuan komputer. Ya. Ini salah satu pekerjaan ya di ketiga audit ini adalah pekerjaan audit sistem informasi dan teknik audit berbantuan komputer. Tapi ada banyak pekerjaan lain ya, yang di luar ini, yang tidak masuk dalam TABK dan audit sistem informasi, kita pelajari di ilmu auditingnya ya, auditing gitu ya. Auditnya ini juga bahkan dibagi 3 ya, di PKN kita punya audit komersial ya, keuangan komersial ini kan, audit internal ini khusus ya. Kemudian terakhir ada audit pemerintah, audit sektor pemerintah. Jadi audit investigasinya tidak secara khusus dibahas. Oh, ada lagi juga sih audit investigasi ya, bahas juga ya. Jadi bahkan 4 ya. Untuk audit ini dipelajari nanti sampai di 4 ya. Di 4 itu ada 4. Saya belum lihat yang struktur kurikulum baru. Nah, mudah-mudahan audit investigasi masih ada ya, fraud auditing namanya. Nah ini ya. Jadi relasi mata kuliah kira-kira nanti ada sistem informasi akuntansi, sekalian teman-teman sudah belajar sebelumnya audit laporan keuangan ya. Ini semuanya hampir sama ya, saling mendukung ya dengan teknik audit berbantuan komputer. Nah, dulu sudah di D3 barangkali sudah belajar aptikom perkantoran dan akuntansi juga menjadi dasar untuk melakukan TABK-nya. Nah, kita lihat lebih lanjut hubungan dengan mata kuliah audit laporan keuangan. Di dalam audit laporan keuangan dijelaskan harus dilakukan pengujian ya. Salah satu langkah audit itu melakukan pengujian. Nah, pengujian ini ada secara manual, ada berbantuan komputer ya. Nah, pengujian berbantuan komputer meskipun juga dipelajari nanti di dalam laporan audit, di dalam mata kuliah audit laporan keuangan ya, tapi juga akan kita bahas secara khusus di sini ya, di mata kuliah ini, mata kuliah teknik audit berbantuan komputer. Nah, tetapi kenapa? Karena kalau kita mengandalkan hanya audit laporan keuangan saja, maka tidak cukup waktunya ya, karena tadi audit laporan keuangan sendiri kan cukup banyak.
bahasannya. Jadi khusus teknik audit berbantuan komputernya kita buat atau kita dalami ya di mata kuliah tersendiri, yaitu teknik audit berbantuan komputer. Baik teman-teman, silakan tulis di chat yang ada pertanyaan. Silakan. Atau saya tanya ini ya. Saya tanyakan apa ini belum ya? Sampai sini ini menurut teman-teman apakah persamaan dan perbedaan ya TABK dengan audit secara umum ya, audit laporan keuangan secara umum. Yang kalau digambarkan di sini kan seperti ini ya. Nah, di sini seperti ini. Sekarang dibuat secara verbal. Silakan tulis di layar chat ya. Perbedaan, persamaan TABK dengan audit laporan keuangan secara umum. Sudah saya jelaskan. Silakan, saya tunggu. Break sebentar. Saya pilih yang bagus untuk disampaikan. Jelas ya pertanyaannya? PowerPoint-nya udah download kan ya? Silakan dilihat lagi. Saya pause dulu rekornya. Mohon izin Pak jika ada kesalahan. Ya, menurut saya dalam TABK ini mencakup audit untuk laporan keuangan, kemudian audit operasional dan audit investigasi. Yang dimana TABK ini digunakan sebagai alat bantu untuk auditing secara umum. Nah, perbedaannya antara TABK ini dengan auditing lain seperti auditing laporan keuangan, operasional, dan investigasi itu mungkin cakupannya Pak. Kalau di TABK ini secara umum, nah untuk auditing, investigasi, dan lain sebagainya itu lebih secara spesifik langkah-langkahnya gitu Pak. Oke ya, terima kasih Mas Budimar ya. Ya mungkin ya silakan dibandingkan ya, kalau dalam versi saya persamaan TABK dengan audit lain ya sama-sama melaksanakan audit ya, sama-sama untuk melaksanakan audit ya. Jadi melaksanakan audit itu tadi membandingkan, tujuannya adalah membandingkan kenyataan ya yang dicatat ya dengan kriteria ya. Kriteria itu seharusnya seperti apa gitu ya. Jadi kita mengecek ya apakah yang disampaikan ini betul sesuai dengan kriteria. Sesuai dengan, jadi dia misalnya menyatakan aset ada sekian gitu ya. Nah, aset itu harus kriterianya apa saja kan sesuai PSAK, dan kita hitung aset yang sesuai PSAK itu memang jumlahnya sekian gitu ya di perusahaan tersebut. Nah, itu tujuannya sama gitu ya. Caranya, metodenya, langkahnya sama ya. Tapi bedanya apa? Teknik yang digunakan gitu ya. Dan juga jadi bagian dari TABK ini salah satu saja dari teknik audit yang dilakukan di audit secara umum. Jadi
audit secara umum itu menggunakan banyak teknik gitu ya. Nah, salah satunya karena berbasis komputer kita pelajari secara mendalam ya di TABK ini. Jadi perbedaannya adalah audit dan audit keuangan gitu ya, audit secara umum gitu ya. Membalas segala hal terkait dengan audit, segala seluk-beluk terkait dengan pelaksanaan audit. Nah, tapi kalau audit TABK ya, teknik audit berbasis komputer adalah salah satu bagian dari audit secara umum ya. Kita bahas secara lebih mendalam bagaimana teknik melakukannya dengan menggunakan komputer. Kan ada lagi teknik-teknik secara manual ya, coaching gitu ya, footing gitu ya. Itu tidak harus dibahas secara dalam. Ya, kenapa? Karena bisa selesai di bahasan di auditingnya sendiri. Tapi kalau khusus TABK ini di bahasan auditingnya waktunya terbatas, itu tidak selesai. Ya. Jadi diperkenalkan saja di auditing umumnya. Di TABK ini kita bahas secara mendalam cara-caranya, secara mendetail, secara teknis. Demikian ya Mas Fidemar dan teman-teman yang lain. Kira-kira ini sebetulnya konklusi lah ya apa yang saya sampaikan tadi ya.